Halo, kembali lagi belajar matematika dengan materi SPL TV. Oke, kalau sebelumnya kita belajar SPL TV yang 2 variabel, hari ini kita akan bahas yang 3 variabel. Biasanya cuma ada X sama Y, hari ini kita kedatangan yang ada Z-nya. Ya, sama kayak kemarin, ini satu sistem. Oke, kalau ada 3 variabel, biasanya ada 3 persamaan. Tujuan kita tetap sama, biasanya nyari nilai X, nyari nilai Y, nyari nilai Z. Oke, sampai sini bentuk umumnya udah jelas ya. Sama kayak dua variabel, bedanya di sini ada Z-nya. Oke, terus gimana cara nyelesainya? Cara nyelesainya biasanya yang dipakai adalah metode mix. Masih ingat mix yang sebelumnya? Substitusi sama eliminasi. Jadi kita eliminasi dulu, baru nanti kita substitusi. Oke, dan bisa banyak cara ya. Ada kalanya persamaannya gampang sehingga nggak perlu pakai cara yang panjang ataupun macam-macam kayak gitu. Cuma secara umum ya, secara umum bisa saya tuliskan langkah-langkahnya itu sebagai berikut cara menyelesaikan 3 variabel ya, biar nanti tidak bulat karena apa? Kebanyakan tuh ya beberapa, nggak kebanyakan sih, beberapa eh, asal eliminasi asal apapun kadang-kadang bulat jelimet nggak ketemu-ketemu biasanya. Oke. Terus langkah-langkahnya gimana langkah-langkahnya? Oke. Step yang pertama, tuliskan sistem persamaan dengan rapi sesuai bentuk umum. Tahu definisi rapi? Rapi adalah semua yang ada X, Y, sama Z ada di kiri. Yang konstanta atau nggak punya X, Y, Z ada di kanan. Oke. Coba kita cek, saya di sini ada 3 ya. Apakah yang pertama ini sudah rapi? X, Y, Z-nya udah di kiri, angkanya di kanan. Ya, ini sudah rapi. Oke. Bagaimana kalau bentuk yang ini? Udah rapi apa belum? X, Y, Z-nya udah di kiri. Tapi yang di kanan ada X, ada Y, ada Z-nya juga. Itu belum rapi artinya. Jadi ini harus dipindah dulu ke sana. Ini pindah ke sana. Ini pindah ke sana. Coba kalau tak pindah jadi apa? 3X kalau tak pindah jadi min 3X ya. 3X dipindah luas jadi min 3X. Kalau ditambah X jadinya min 2X. Min 2X plus Y plus Z sama dengan 3. Oke. Kemudian yang kedua, 4Y tak pindah luas jadi minus 4Y. Ditambah Y jadi X min 3Y plus Z sama dengan min 4. 6Z tak pindah. X plus Y min 5Z sama dengan min 18. Ini baru bentuknya baku. Bisa kalian pakai ke step selanjutnya. Terus kalau modelan kayak gini, sepersepelan, pernah lihat kan sepersepelan kan? Ya baik X atau Y atau X, Y, Z itu sering ketemu sepersepelan. Gimana cara ngerjainnya kalau ketemu sepersepelan kayak gini? Bukan sepersepelan pecahan ya, tapi X, Y, Z-nya di bawah. Cara ngerjainnya gimana? Harus dimisalin. Oke, misalin seper X itu sama dengan A, seper Y itu sama dengan B, seper Z itu sama dengan C. Berarti gimana? Yang pertama, jadinya apa? A tambah 2B tambah 4C sama dengan 1. Kemudian yang ini, nah, berarti ini minus A ditambah 4B tambah 12C sama dengan 0. Yang ini 2A tambah 8B 4C sama dengan min 1. Ya. Ini apakah udah rapi? Sudah. Kenapa? Semua variabelnya ada di kiri, yang di kanan cuma konstanta. Baik X, Y, Z, A, B, C, K, L, M ataupun apa aja sama aja nanti ngerjainnya. Beda nama variabel aja. Oke, masalah step 1 aman? Aman. Step yang kedua, kalian silakan pilih mau eliminasi yang mana. Harus sama. Ya. Pilih dua persamaan untuk dieliminasi satu variabel. Ya. Misal 1 sama 2 mau kita eliminasi X. Oke, itu eliminasi yang pertama. Eliminasi yang kedua, gunakan dua persamaan lain. Oke, 1 sama 2 udah kita pakai, berarti yang belum 3. Nah, nanti 3 sama mana? Bebas. Misalkan mau sama 1 juga boleh. Ini harus sama-sama eliminasi
X. Ya, ini tuh harus sama eliminasinya. Kalau ini misalkan mau eliminasi Y, ini juga harus Y. Kalau misalkan ini eliminasi Z, ini juga harus Z. Yang penting harus sama. Jangan ini eliminasi X, ini eliminasi Y. Wah, bulat itu biasanya nanti. Dan 3 persamaan harus kepake. Sampai di sini jelas? Oke. Nanti dari hasil eliminasi dapat persamaan 4 sama persamaan 5. Nanti dari sini dapat persamaan 4. Ini dapat persamaan 5. X-nya udah keeliminasi, tinggal Y sama Z. Ini Y sama Z. Eliminasi 2 variabel lagi. Oke. Kembali selesaikan persamaan 4 sama 5 dengan eliminasi lagi. Oke. Kalau udah, substitusikan hasil dari langkah 3 ini ke salah satu persamaan. Biasanya ke persamaan 4 atau 5. Oke. Habis itu baru substitusi ke persamaan bisa 1, bisa 2, bisa 3. Oke, periksa kembali hasilnya apakah X, Y, Z-nya ke semua persamaannya. Sampai sini jelas? Jadi langkah pertama bentuknya harus baku. Yang kedua harus ditentukan mau eliminasi apanya dulu. Harus sama yang penting. Tiga-tiganya harus kepake. Nanti dapat 2 persamaan baru, eliminasi lagi. Intinya seperti itu. Oke, biar gampang coba kita masuk ke contoh soal yang pertama ini. Oke, ini akan kita kerjakan. Sama yang ini yang kita kerjakan, nanti ada 2. Yang ini silakan coba sendiri. Oke, coba soal yang pertama. Nah, samakan 3x min y min 2z. Nah, oke, karena ini bentuknya udah baku, oke, kita tulis ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Langkah pertama udah, langkah kedua tentukan mau eliminasi apa. Coba lihat aja dari angkanya, mana kira-kira yang enak dieliminasi. X-nya beraneka ragam, Y-nya agak gede, Z-nya aja ya. Berarti kita mau eliminasi Z. Kita tulis dulu aja. Berarti yang pertama dan kedua harus, misalkan kita mau eliminasi Z. Oke, silakan kita tulis ulang persamaannya. Oke. Coba apakah Z-nya di sini udah sama angkanya? Kalau belum masih inget diapain? Nah, ini dikali 1, ini dikali 2. Berarti 3x minus Y 2Z sama dengan 15 tak kali 2. 2x 10Y min 2Z sama dengan 24. Kita mau eliminasi Z. Coba lihat. Tandanya sama enggak? Sama-sama negatif ya. Kalau sama-sama negatif kita kurangin. Kalau tandanya sama-sama positif, negatif kita kurangin. Kalau beda baru kita tambah. Coba perhatikan di sini. 3x kurangi 2x. X. Minus Y dikurangi 10Y. Min 11Y. 11 dikurangi 24. Min 9. Ini jadi persamaan 4. Sampai sini bingung? Pokoknya kalau ketemu persamaan lagi, jadi yang keempat. Next, kita eliminasi misalkan yang pertama dan yang ketiga. 1 udah dipakai, 2 dipakai, 3 harus kepake. Bebas mau yang mana. 3, oh ini sama-sama Z ya. Kita pakai yang kedua aja. Nah, lebih enak kan eliminasinya kan. Ini juga harus sama. Eliminasi Z juga. Coba saya tulis ulang. Oke. Perhatikan apakah Z-nya udah sama? Udah, kalau udah tinggal kita jumlah apa kurangin? Lihat Z-nya tandanya beda berarti kita jumlah. Silakan dijumlah X tambah 2X, 3X, 12Y, 18. Ini persamaan 5. Apakah bisa diselanain? Bisa. Coba dibagi 3. Berarti X plus 4Y sama dengan 6. Ini yang jadi persamaan 5. Oke, ini dibagi 3. Oke, sampai sini bingung? Nah, stepnya apa selanjutnya? Selesaikan persamaan 4 sama 5. Mana 4 sama 5? 4 sama 5. Oke. Coba tak taruh sini aja, muat ya. Nah, kita tulis persamaan 4 dan persamaan 5 kita selesaikan. 4 kita tulis dulu. Wait. Itu X min 11, Y sama dengan min 9. Persamaan 5X ditambah
4C sama dengan 6. Coba lihat mau eliminasi apanya? X apa Y-nya? X-nya aja ya udah sama ya. Berarti tinggal kita kurangin. Min 11Y dikurangi 4Y. Min 15Y. Min 9 kurangi 6. Min 15. Berarti Y-nya ketemu 1. Sampai sini bingung? Kalau udah ketemu 1, tinggal kita substitusiin aja ke persamaan. Tapi substitusinya ke 4 atau 5 bebas. Oke, kita ambil yang kelima aja ya. Itu X ditambah 4C sama dengan 6. Y-nya kita masukin 1. 4 kali 1, 4 ya. 6, berarti X-nya ketemu 2. X-nya ketemu, Y-nya ketemu. Kita cari Z-nya gimana? Harus pakai yang awal. Oke, bebas mau 1, 2, apa 3? Misal kita pilih yang kedua ya. Apa yang kedua? X 5Y min Z sama dengan 12. X-nya kita masukin 2. Y-nya kita masukin 1. 12. 2 tambah 5 kan 7. Pindah luas jadi 5. Berarti Z-nya min 5. Jangan lupa bikin kesimpulan. X-nya sama dengan 2. Y-nya sama dengan 1. Z-nya sama dengan min 5. Selesai. Sampai sini paham? Enggak bulat. Intinya apa? Eliminasinya harus sama dulu aja. Baru 4 sama 5 dieliminasi. Kalau udah ketemu masukin ke 4 atau ke 5. Kalau udah ketemu masukin ke 1, 2, atau 3. Sampai sini jelas? Oke. Kemudian untuk contoh soal yang model kayak gini. Nah. Oke, kita akan coba ngerjain. Langkah pertama kita bentuk dulu ke bentuk baku. Ya. Bentuk baku itu seperti apa? Ini enggak baku. Bakunya seperti ini. Oke. Ini nanti jadi persamaan 1. Sorry. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Nah. Guys, coba lihat. Oke, persamaan 1 dan 2. Mau eliminasi apa kira-kira? Apa yang kelihatannya gampang? A. Oke, A-nya aja yang gampang. Oke, kita tulis. Nah, coba angkanya udah sama ya. Tinggal kita jumlahin. A ditambah min A habis. Ini 6B 16C sama dengan 1. Ini persamaan yang keempat. Jelas? Oke, next. Kita pakai 3. 3 sama siapa? Bebas. 3 misalkan sama 2 aja ya. Nah. Oke. Salin. Nah. Tinggal kita ganti ini yang ke 3. 3 sama 2 kita eliminasi. Harus sama eliminasinya, eliminasi A. Apakah ini sudah sama? Belum. Kita kaliin 2 kali 1. Berarti min 2A 8B 24C sama dengan 0. 2A 8B plus 4C sama dengan min 1. Nah, kebetulan nih. Ya, ini kalau kita tambah habis. Ini jadinya 16B 28C sama dengan min 1. Ini persamaan kelima. Sampai sini bingung? Enggak? Oke. Selanjutnya kita akan eliminasi persamaan yang keempat dan kelima. Coba perhatikan yang keempat tadi. 6B plus 16C sama dengan 1. Ini 16B tambah 28C sama dengan min 1. Oke, coba kita mau eliminasi apanya ini? Bebas. Oke, misalkan mau eliminasi B. Berarti ini kita kalikan 8. Ini kita kalikan 3. Karena nanti bisa bentuk 48. Oke, coba kita kaliin. Berarti 48B ditambah 16 kali 8 itu 128C sama dengan 8. Kemudian ini 48B 28 kali 3 itu 84C
min 3. Ini tinggal kita kurangin. Oke. 128 kurangi 84 itu 44C sama dengan ini 11. Berarti C-nya ketemu 11 bagi 44 berapa? Berarti C-nya ketemu 1/4. Sampai sini bingung? Ya, C-nya kok jelek? Enggak, itu baru awal. Coba fokus ke persamaan keempat. Itu 6B ditambah 16C sama dengan 1. 6B 16, C-nya kita masukin 1/4. 16 kali 1/4 itu berapa? 4. Berarti 6B sama dengan, tak pindah luas, min 3. Berarti B-nya min 3/6 berapa? Min setengah. Sampai sini bingung? Oke, next. Kita lanjut, misalkan kita mau yang persamaan ini. Oke. Persamaan berapa itu? Nah, persamaan yang pertama. Oke. Kita tulis persamaan yang pertama. A-nya kita nggak tahu. B-nya tadi ini B ya, bukan C ya. Ini B. B-nya minus setengah. C-nya adalah 1/4. Berarti A ini min 1 tambah 1 sama dengan 1. A-nya ketemu 1. Apakah sampai sini selesai? Oh, belum ya. Kalau ada 1/9 itu belum. Masih ingat tadi? 1/X sama dengan A. 1/Y sama dengan B. 1/Z sama dengan C. Tinggal kita isi satu-satu. Berarti 1/X sama dengan A-nya 1. Berarti X-nya berapa? 1. Ini 1/Y sama dengan B-nya min setengah. Berarti Y-nya berapa? Bisa ngitungnya? Tinggal dibalik atau dikali silang. Minus 2. 1/Z sama dengan C-nya 1/4. Berarti Z-nya 4. Ketemu deh X, Y sama Z-nya. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya, kalau ketemu bentuk pecahan tinggal dimisalin. Jangan lupa di akhir balikin lagi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.